Selamat datang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana energi listrik dapat sampai ke rumah kita, hingga bisa menyalakan lampu, menghidupkan televisi, mengisi baterai ponsel, dan menjalankan berbagai peralatan elektronik yang kita gunakan setiap hari. Mungkin kita sering menekan saklar lampu tanpa berpikir panjang. Namun sesungguhnya, perjalanan listrik sampai ke rumah kita sangatlah panjang dan melalui proses yang teratur serta teknologi yang kompleks. Proses itu melibatkan 3 tahap utama: pembangkitan listrik, transmisi listrik, dan distribusi listrik. Mari kita bahas satu persatu. Proses ini dimulai dari pembangkit listrik atau power plant, yaitu tempat di mana energi listrik pertama kali dihasilkan. Di pembangkit listrik, berbagai sumber energi yang berasal dari alam diubah menjadi energi listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga air, PLTA, menggunakan aliran air untuk menggerakkan turbin. Pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, memanfaatkan uap dari pembakaran batu bara. Pembangkit listrik tenaga gas, PLTG, menggunakan tekanan gas untuk memutar turbin, dan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya. Walaupun jenis pembangkitnya berbeda-beda, prinsip kerjanya sebenarnya sama. Energi mekanik digunakan untuk memutar turbin, dan turbin tersebut memutar generator. Generator inilah yang kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Tanpa proses pembangkitan ini, kita tentu tidak dapat menikmati energi listrik. Coba bayangkan kehidupan tanpa listrik, tanpa lampu di malam hari, tanpa kulkas, tanpa internet, dan tanpa perangkat elektronik yang selalu kita gunakan sehari-hari. Maka, peran pembangkit listrik sangatlah penting sebagai awal dari perjalanan energi ini. Setelah energi listrik dihasilkan di pembangkit, listrik tersebut belum bisa langsung dikirim ke rumah, karena jarak antara pembangkit dan wilayah pemukiman biasanya sangat jauh. Untuk itu, langkah berikutnya adalah menaikkan tegangan listrik menggunakan transformator step up. Tegangan listrik dinaikkan menjadi sangat tinggi, umumnya antara 150 sampai 500 kV. Mengapa harus tegangan tinggi? Karena semakin tinggi tegangannya, semakin kecil energi yang hilang selama perjalanan. Inilah yang disebut efisiensi transmisi, yang bertujuan mengurangi rugi daya pada kabel listrik. Kemudian, listrik disalurkan melalui jaringan transmisi yang sering kita lihat berupa tiang-tiang baja besar dan kabel-kabel tebal di sepanjang jalan raya atau perkebunan. Kabel raksasa ini membawa listrik dengan aman menuju gardu induk, yaitu tempat pengaturan dan pengaliran listrik ke berbagai wilayah. Jika Anda pernah melihat menara transmisi tinggi di jalur tol atau di pegunungan, itulah jalan raya bagi listrik yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk mencapai rumah kita. Setelah listrik sampai di gardu induk, proses selanjutnya adalah menurunkan tegangannya menggunakan transformator step down. Tegangan listrik dikurangi dari 150 kV menjadi sekitar 20 kV, lalu akhirnya menjadi 220 hingga 380 volt, yaitu tegangan standar yang aman digunakan pada rumah, sekolah, kantor, dan industri kecil. Dari gardu distribusi, listrik dialirkan melalui jaringan distribusi yang lebih kecil, yang sering kita lihat sebagai tiang listrik di pinggir jalan dan kabel yang menuju ke rumah-rumah penduduk. Pada tahap ini, listrik telah siap digunakan oleh masyarakat. Setiap saklar lampu, stop kontak, atau alat elektronik yang kita aktifkan bergantung pada sistem distribusi yang bekerja aman dan stabil. Agar listrik tetap mengalir dengan baik, sistem ini memerlukan perawatan dan pengawasan rutin, karena gangguan kecil saja dapat menyebabkan pemadaman listrik. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa distribusi energi listrik terdiri dari 3 tahap utama: pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Setiap tahap memegang peranan yang sangat penting, mulai dari menghasilkan energi, menyalurkannya jarak jauh secara efisien, hingga mendistribusikannya dengan aman ke rumah-rumah kita. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai betapa pentingnya sistem tenaga listrik dalam kehidupan modern. Listrik bukan sekadar kenyamanan, tetapi merupakan kebutuhan utama bagi pendidikan, kesehatan, industri, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.